Sampurasun. Sekarang saya ingin menawarkan mengenai kejujuran sebetulnya ya, yang bisa berdampak pada melepaskan semua rasa yang tidak nyaman, yang tidak enak di dalam diri kita, yang selalu biasanya mengganggu pikiran kita, sehingga perlu satu usaha bagi kita agar dalam menjalani kehidupan ini jauh lebih nyaman dan jauh lebih menyenangkan. Begini, seringkali kita itu merasa salah, tapi sayangnya kita sulit untuk jujur terhadap kesalahan kita. Lalu kesalahan ini berlarut-larut, berjalan terus dari waktu ke waktu, hingga tanpa sadar dia sudah menjadi rekaman pada data-data kehidupan kita, sedangkan hidup kita terus berjalan. Nah, rekaman-rekaman kejadian yang tidak enak itu perlu diselesaikan secara jujur. Artinya, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa jujur kepada orang lain saat kita tidak bisa jujur kepada pikiran kita, kepada rasa kita sendiri. Jadi rekaman-rekaman yang tidak bagus ya, terutama rekaman rasa, ini yang harus kita selesaikan di dalam kehidupan kita. Caranya adalah mulailah kita jujur pada perasaan kita. Apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan, mulai kita perhatikan. Lalu dari hasil kita memperhatikan rasa kita, memperhatikan pikiran kita, coba kita renungi lagi. Kita renungi lagi. Jangan ditolak, biarkan apa adanya, sesederhana itu, tidak ditambah-tambah, tidak dibuat-buat. Nah, seringkali otak kita itu mendramatisir. Kejadian A bisa berubah menjadi A1, A2, A3, dan seterusnya. Berkembang. Nah, ada saatnya kita menghentikan itu. Kita stop. Saat otak kita mulai bekerja, memang tugas otak itu bekerja untuk berpikir dan menciptakan imajinasi-imajinasi. Nah, pada saat kita sudah melampaui fase yang melampaui kejadian sesungguhnya, melampaui gambaran-gambaran pada faktanya, coba kita hentikan. Jadi jangan ditambah-tambah dan juga tidak perlu dikurangi, biarkan saja. Nah, setelah kita menghentikan di titik itu, mulai kita renungi, kita pahami. Jadi artinya ada satu gambaran ya, di dalam kepala kita, kemudian ada rasa tertentu, lalu dua-duanya kita perhatikan. Nah, setelah itu kita ambil kesimpulannya. Dari kesimpulan yang kita dapat, kita lihat lagi, kita evaluasi lagi, mana yang kita tambah-tambahkan, mana yang selalu menjadi kekhawatiran kita, selalu merasa diri kita tidak nyaman, di sebelah mananya. Nah, jujurlah di titik itu. Jangan ditambah, jangan dikurangi, ingat, jangan. Kita selalu menambah-nambah biasanya. Itu memang pekerjaan otak kita, karena kita terlatih untuk menganalisa, terlatih untuk berimajinasi. Imajinasi itu penting, imajinasi itu perlu. Tapi pada hal ini, pada masalah ini, kita batasi dia. Kemampuan berimajinasi kita batasi agar kita tidak terjerat dalam satu keadaan yang semakin tidak enak, terjerat pada rasa yang semakin tidak nyaman. Nah, ini kan akan mengganggu ya proses perjalanan hidup kita ini. Jadi cobalah terbiasa menghentikan pikiran-pikiran yang kita kembangbiakan sendiri. Kita mengembangbiakan, kemudian kita sendiri yang jadi rumit, kita sendiri yang jadi kacau. Perjalanan hidup menjadi berasa tidak nyaman, menjadi tidak enak. Banyak kekhawatiran akan mengganggu diri kita. Oleh sebab itu, cara menghentikan pikiran kita yang terus berkembang,
ya kita hentikan saja ceritanya. Pada saat dia masuk ke wilayah yang sebetulnya tidak pernah terjadi, hanya bayangan kita saja. Ambil contoh, saya kehilangan barang gitu ya, kehilangan sebuah barang, lalu dalam kepala saya itu awalnya hanya kehilangan sebuah barang, kemudian berkembang bahwa barang itu adalah hasil pemberian dari si A, lalu dikembangkan lagi, kalau ketemu dengan si A maka saya akan merasa tidak nyaman, akan tidak enak, bagaimana kalau ditanyakan, lalu berkembang lagi, nanti si A akan marah, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita stop, kita hentikan. Oke, kita bisa bicara bahwa itu barang kesayangan saya dan hasil dari pemberian si A, kemudian hilang. Ya sudah, kita bicara dari titik hilang saja. Lalu mulailah berpikir solusi, berpikir jalan keluar. Jangan dijadikan satu penyesalan yang berlarut-larut. Jangan. Atau barangnya juga sudah hilang. Nah, mulailah berpikir bagaimana cara mengganti ini semua. Boleh jadi saya harus mengatakan dan menyampaikan kepada si A sejujurnya dan apa adanya. Jadi jangan disimpan, lalu disembunyikan. Akhirnya hilang kejujuran pada diri saya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Dalam ruang kehidupan juga sama. Seringkali kita merasakan sesuatu yang tidak enak, lalu berkembang, dan hasil dari perkembangan yang di luar kendali kita, lalu tersimpan di bawah sadar kita. Lalu hidup berjalan lagi, terjadi lagi, begitu lagi. Terus berulang-ulang. Akhirnya kita hanya menumpuk sampah di dalam diri kita. Sampah-sampah ini secara prinsip akan meracuni. Satu, mengotori jiwa kita. Kedua, dia menjadi rekaman data negatif ya, rekaman data yang tidak enak. Dan rekaman data ini akan memakan energi. Yang ketiga, dia akan naik suatu saat dari bawah sadar, dia akan naik data-data itu. Akhirnya dia akan semakin menguras energi. Sampah yang ada di dalam diri kita, saya yakin jumlahnya terlalu banyak. Mulailah mencoba untuk mulai membersihkan sampah-sampah rekaman data yang tidak enak di dalam diri kita dan melihat secara jujur. Saya kira tidak ada masalah ya, jujur pada diri sendiri, toh tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu, hanya kita sendiri. Jujur saja apa adanya. Nah, ada baiknya Anda mencoba cara ini. Ini cara yang seringkali saya lakukan. Lebih kurangnya ketika kita merasakan ketidaknyamanan ya, saat kita mengevaluasi diri kita. Lalu ketidaknyamanan itu betul-betul harus kita kita pahami. Tarik nafas yang lembut, lalu buang. Tarik nafas yang lembut, buang. Tarik nafas yang lembut, sudah penuh, buang. Lalu lanjutkan. Kalau sudah 3 kali melakukan itu, sekarang lanjutkan, teruskan. Tarik nafas yang lembut juga, lalu tahan sebentar saja, tahan sebentar, lalu bayangkan kekecewaan atau kesalahan atau apapun penyesalan yang ada pada diri kita, lalu keluarkan lewat mulut. Bayangkan dia terlepas, bayangkan dia keluar dari diri kita dan kita terbebas dari ikatan rasa tersebut. Buang, lepas. Ditarik, tahan, bayangkan, lepas lewat mulut. Lakukan itu sampai Anda merasa nyaman. Bisa 1 menit, bisa 2 menit, bisa 3 menit. Mana yang Anda paling suka? Mana yang membuat diri Anda lebih nyaman? Masalahnya tidak akan hilang, tapi itu akan sangat membantu, meringankan. Kenapa? Karena kita jujur pada diri kita sendiri, sehingga tubuh kita
merasa nyaman atas kejujuran itu. Tubuh kita itu tidak merasa nyaman saat kita tidak jujur terhadap sebuah perasaan. Kenapa? Karena kimia tubuh kita itu sangat cerdas. Tubuh manusia sangat cerdas. Oleh sebab itu, coba yang barusan. Kita mengambil daya hidup, kita membangun sebuah menarik energi yang begitu besar, lalu kita simpan, lalu dari energi itu, energi yang murni, yang bersih yang kita ambil, kemudian kita isi dengan apa yang tidak enak, lalu kita lepaskan kembali ke dalam ruang energi. Gitulah, nanti dicoba. Apa rasanya? Silahkan, dicoba aja dulu. Seringkali kita lupa bahwa kita adalah makhluk yang luar biasa. Dan semoga apa yang saya sampaikan barusan dapat menjadi sumber gagas, bahan renungan, bahan pemikiran, apa yang harus kita evaluasi pada saat ini, apa yang harus kita selesaikan pada saat ini, apa yang harus membuat kita jujur terhadap suatu kejadian di masa lalu, sedang terjadi, dan mungkin juga sesuatu yang berpikir atau suatu pemikiran yang ada di masa depan. Tapi mulailah, intinya mulailah jujur pada diri sendiri atas suatu kejadian. Begitu. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.